Perkenalkan, nama saya Dina SPD, guru di MI Miftahul Huda 3 Beji, sekaligus mahasiswa PBG Daljab Batch 3 tahun 2022 di LPTK Uinhas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya. Kegiatan ini dilakukan melalui daring. Rangkaian pembelajaran meliputi 1. RPP, 2. Bahan ajar, 3. Media pembelajaran, 4. LKPD, 5. Instrumen penilaian. Berikut adalah video per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Mas Arif. Silakan. Teman-teman bersiap ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya memperkuat rasa kebangsaan kita nyanyikan Indonesia Raya. Kali ini akan dipimpin oleh Mbak Eti. Silakan Mbak Eti. Baik teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang Bu Dina akan mengecek kehadiran kalian. Nanti saya akan panggil satu persatu. Yang saya panggil bilang hadir ya. Yang pertama, Arif Rahman Hakim. Hadir? Hadir, Bu. Dewi Astuti, hadir? Hadir, Bu. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, apakah kalian masih ingat pembelajaran kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Dewi apa? Kemarin itu belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Benar. Siapa lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Eti apa? Kemarin belajar hak warga. Iya, benar. Tadi kalian sudah ingat pelajaran yang lalu. Sekarang kita akan mempelajari tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 tentang pertama, tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, gagasan utama dalam tiap paragraf. Dan yang ketiga, upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian harus mengetahui yang pertama, kalian dapat menganalisis pelaksanaan tanggung jawab. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya, yaitu kalian perhatikan video pembelajaran ini. Video ini terkait dengan materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Silakan disimak dengan baik ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan dan mengamati video terkait dengan materi apa saja yang ada dalam video tadi. Yang pertama tadi yaitu tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab?
Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Dalam materi ini, kita akan mempelajari tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, tanggung jawab warga negara apa saja? Coba diperhatikan dalam slide berikut ini. Pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, senantiasa membina solidaritas sosial dengan sebagai sesama warga negara. Kemudian menggunakan produk-produk dalam negeri. Tadi kita sudah mengetahui tanggung jawab sebagai warga negara. Contohnya tadi adalah membayar pajak tepat waktu. Nah, dengan membayar pajak tepat waktu dapat memperlancar pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional itu dapat apa? Menuju masyarakat sejahtera. Upaya untuk mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera diantaranya yaitu pertama, meningkatkan pendapatan warga masyarakat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dalam suatu paragraf. Apa itu gagasan pokok atau gagasan utama? Gagasan pokok adalah gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Gagasan utama adalah hal yang terpenting dalam suatu paragraf. Agar bisa menemukan sebuah gagasan pokok, kalian bisa membedakan mana kalimat utama dan kalimat penjelas. Pada umumnya, ide pokok dituangkan dalam sebuah kalimat utama. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan gagasan pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf? Caranya yaitu pertama mengetahui jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada banyak ya, seperti paragraf deduktif, naratif ya. Kemudian ada kalimat utama tidak memiliki kata acuan. Contohnya ada kata itu atau nya. Kemudian kalimat utama bisa memasukkan kata kunci. Kata kunci itu kata yang penting. Yang terakhir adalah kata kunci yang ada di kalimat penjelas, misalnya ya, ada akibatnya, ada sebagai contoh, selain itu, hal itu artinya dan lainnya. Baik anak-anak, sekarang kalian akan saya berikan teks non-fiksi untuk dibaca. Coba dibaca selama 10 menit, mulai dari sekarang. Nah, setelah kalian selesai membaca, Budina akan bertanya. Tadi sudah dibaca ya. Kata kuncinya pada teks non-fiksi tadi yang berjudul wujud tanggung jawab sebagai warga negara apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa Dewi? Tanggung jawab kata kuncinya, Bu. Benar. Kemudian gagasan utama, apa gagasan utamanya dari paragraf tadi, paragraf 1? Tanggung jawab warga negara, Bu. Ya, lebih tepatnya pengertian tanggung jawab. Terletak di mana? Di awal, Bu. Di awal paragraf. Baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar-gambar yang ada pada slide ini ya. Gambar 1, siapa yang bisa menebak? Yuk. Ya, apa? Apa jawabannya? Gambar 1 apa? Oh, benar sekali. Membayar pajak. Gambar kedua, siapa yang bisa menebak? Saya, Bu. Iya, itu apa? Itu gambar upacara bendera, Bu. Benar sekali. Gambar yang ketiga, siapa yang bisa menebak? Saya, Bu. Iya, apa Erlina? Gambar sedang membatik. Benar. Di sini akan saya bagi menjadi 3 kelompok tadi. Kelompok 1 dipimpin oleh Mazen ya.
Yang kedua dipimpin oleh Mbak Dewi. Dan yang ketiga dipimpin oleh Mbak Eti. Sekarang saya akan membagikan LKPD. Silahkan dilihat pada WhatsApp masing-masing. Sudah saya bagikan. Ya. Kemudian dalam LKPD itu ada 3 tugas. Silahkan kalian baca petunjuk dan dipahami agar mudah mengerjakan. Silahkan kalian diskusikan tugas tadi untuk memudahkan kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan diskusi. Silahkan kalian melihat pada materi ajar yang telah saya berikan atau pada buku siswa. Anak-anak, apakah kalian mengalami kesulitan dalam diskusi ini? Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham. Kemudian setelah kalian mendiskusikan hasil ini, hasil diskusi tadi, kalian simpulkan. Dan setelah itu kalian analisis dan evaluasi. Masing-masing kelompok silakan mewakili untuk maju ke depan. Nah, coba kelompok 1 tadi dari Mbak Dewi ya, yang jadi ketua, silakan dibaca hasil presentasinya, hasil diskusinya tadi. Silakan. Baik, Bu. Untuk gambar 1 itu gambar pajak. Gambar yang kedua itu upacara bendera. Gambar yang ketiga itu orang yang membatik. Semua gambar itu jelaskan tentang sebagai warga negara. Untuk selanjutnya, paragraf gagasan utama yang pertama tentang tanggung jawab, pengertian tanggung jawab. Letaknya di awal paragraf. Untuk paragraf kecintaan warga negara terletak di akhir. Ya, bagus. Sudah berani maju ke depan. Tepuk tangan anak-anak. Nah, sekarang setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi, Bu Dina akan mengumumkan kelompok mana yang akan mendapatkan reward dari Bu Dina. Kelompok ini adalah kelompok yang paling bagus. Yang lain sudah bagus, tapi ini yang paling bagus ya. Kelompoknya Mas Zen. Tepuk tangan. Nah, rewardnya yaitu berupa bintang ya, bintang motivasi ya. Nanti bisa ditukarkan dengan hadiah ya. Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Kita tadi belajar apa? Pertama tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian yang kedua apa? Tentang apa? Gagasan utama atau gagasan pokok. Kemudian yang ketiga tentang apa? Upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Dari materi tadi, nah kalian anak Bu, ya belajar dengan rajin pasti akan bisa. Kalau belajar nggak akan ada katanya nggak bisa. Ya Dewi dengarkan. iya Bu. Nah, sekarang kalian silakan kerjakan tes evaluasi. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang tema 6,
subtema 4 pembelajaran 1. Nanti bisa kalian baca di rumah biar kedepannya kalian bisa memahami materi dengan baik. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya, biar semangat dan ngantuk semua ini. Ayo kita ice breaking lagi, ayo. Tepuk semangat. Semangat aye. Sebelum pelajaran kita akhiri, kita baca dulu ya. Baca doa kali ini akan dipimpin oleh Dewi. Silakan Dewi. Baik, Bu. Ayo teman-teman, ulangi lebih semangat lagi. Mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, terima kasih anak-anak Sairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.